Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Pak Yasona, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada problematika sebelum ketok palu larangan TKI ini? Adakah mungkin konflik dengan kementerian lain seperti Kemlu, Kemenpar, Kemenhub, dan juga Kemenaker? Kalau ini enggak, kita betul-betul duduk bersama, rapat bersama, bahkan beberapa kali sebelumnya ratas ya. Terus Presiden terus memberikan arahan, terus mencermati keadaan. Pak Menko Marinvest yang diberi tanggung jawab untuk PPKM darurat pada waktu itu namanya, kemudian menjadi level 4, level 3 itu terus saya kira tidak ada hari tanpa evaluasi. Tidak ada hari tanpa kita menggumuli persoalan ini. Jadi memang sebelumnya kan waktu kita melihat trend down sebelum varian Delta mengejutkan kita sudah menyiapkan Bali. Sebetulnya Kemenpar sudah ke sana, Pak Menteri Pariwisata, dan sudah ada pembicaraan itu. Bahkan berkali-kali kita sudah sebelumnya masih Menteri Pariwisata sebelumnya. Tapi kita kan harus betul-betul mengevaluasi. Saya katakan dinamis sekali persoalan perkembangannya. Maka dalam konteks ini ya kita sepakat dengan bulat tanpa ada embel-embel, kita katakan sudah, kita harus ambil garis dan buat sementara kita tutup dan nanti kita evaluasi lagi. Tidak ada. Oh, tidak ada masalah di situ. Cuman begini Pak, kalau larangan ini kan juga berlaku untuk TKI yang bekerja di proyek strategis nasional, dan paling banyak kan itu dipegang sama BUMN tuh Pak. Nah, apakah ada masalah mungkin dengan Kementerian BUMN? Karena ini kan mencakup dengan investasi juga. Ya pastilah. Dampak ini kan pasti memukul semuanya. Banyak sekali investasi tentu. Ada orang yang mau datang investor, ya yang sudah mungkin dealnya sudah ada, ya terhalang. Ya ada. Saya tahu bahwa Menteri Investasi kemarin ke Amerika dan saya baru bertemu beliau dalam bincang-bincang. Ada beberapa yang ini mau datang, ya terpaksa kan harus kita tunggulah dulu selesai PPKM ini. Ya kita dalam konteks sekarang, dulu kan kita balance betul dengan baik ya, kita balance kesehatan juga kehidupan sosial juga ekonomi. Tapi pada satu titik dengan melihat angka yang begini kita harus ambil sikap. Saya kira memang ini harus kita lakukan. Dan semua menteri sepakat dan presiden betul-betul mengambil sikap tegas dalam soal ini, memerintahkan seluruh kementerian untuk mengambil langkah-langkah. Tidak hanya dalam konteks ini. Sudah saatnya juga seluruh masyarakat membantu. Karena banyak sekali dampaknya kepada masyarakat. Saya misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, hari Kamis akan membuat program Kumham berbagi, Kumham peduli. Seluruh jajaran kantor kami dari Kanwil sampai ke bawah akan menyisihkan sebagian dari apa yang kami punya untuk kami bagikan ke target-target masyarakat yang mungkin tidak kalau boleh sasaran-sasaran yang belum terjangkau. Saya sudah katakan kita bantu. Inilah saatnya kita tunjukkan empati. Inilah saatnya buat kita untuk bersama-sama menanggung beban ini. Tapi kita sangat sedih, ada saja orang-orang yang buat hoax macam-macam, ada membuat gerakan-gerakan memanfaatkan pandemi, mau menjatuhkan pemerintah. Saya kira secara moral itu kurang tepat lah. Saatnya sekarang justru saya kira seluruh anak bangsa ikut serta membantu. Karena ini malapetaka. Malapetaka dunia kok. Bukan malapetaka Indonesia saya, malapetaka dunia kok. Ya. Tapi bukankah ini Pak, tadi Anda menyebutkan soal bagaimana masyarakat tidak konsisten gitu. Tapi satu sisi masyarakat juga bukankah wajar ketika mereka kecewa atas sebuah keputusan yang mungkin dianggap terlambat gitu? Bukan terlambat, tetapi ini kan varian Delta ini kan semua mengagetkan dunia kan. Tiba-tiba India saja kaget setengah mati. Kan sudah kita lihat apa yang terjadi di India. Tiba-tiba hanya soal artinya pada saat dia masuk kita sebetulnya sudah dalam kondisi yang boleh kita katakan agak stabil ya, tidak terlalu Tiba-tiba lonjakannya mengerikan sekali. Ini kan
tidak hanya satu variabel saja yang memungkinkan ini. Bahwa pada saat kita menerima orang asing, kalau protokol kesehatannya pas sebetulnya kan, ya PCR. Seperti di Amerika orang buka masker, ya. Tapi di kita kan tentu karena mereka punya Pfizer yang vaksin yang bagus. Tetapi di kita terapkan masuk semua orang asing, masuk orang Indonesia, siapapun yang masuk melalui bandara, pintu laut, pintu udara, pintu perbatasan harus melalui protokol COVID kesehatan. Jadi di kami itu di bandara atau di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi itu yang di depan itu adalah petugas Satgas COVID. Oleh Satgas COVID dikatakan go, memenuhi syarat, ada di swab, di dokumen baru masuk ke kita, baru kita lihat, oh ini visanya oke. Ini orangnya oke, memenuhi syarat masuk. Tapi Satgas COVID yang membentengi pertama sebelum masuk imigrasi. Gitu. Oke, ada jaminan di sana kalau dari penjelasan Pak Yasona. Nah, Pak Yasona, ini terkait dengan larangan TKI yang diputuskan oleh pemerintah. Kita dengarkan dulu ada salah satu tanggapan dari ekonom berikut. Di Indonesia sepertinya selama masa pandemi beberapa gelombang tenaga kerja asing itu masuk untuk mengamankan proyek-proyek investasi. Nah, ini artinya dari awal penanganan pandemi pemerintah sudah memberatkan sisi ekonomi dibandingkan dengan sisi kesehatan. Dan itu yang membuat akhirnya biaya kesehatan juga biaya ekonomi akan menjadi lebih mahal. Tenaga kerja asing yang masuk pada kategori high skill labor atau tenaga kerja yang memang skill keahlian teknisnya dibutuhkan dalam proyek-proyek strategis nasional. Ada beberapa yang seperti itu, tapi ada juga tenaga kerja asing yang masuk dalam perjanjian investasi. Nah, dalam perjanjian investasi ini cenderung ada tenaga kerja asing yang apakah dia low skill, medium skill, atau high skill itu didatangkan karena adanya perjanjian investasi dengan negara pemberi. Oke, Pak Yasona, itu menyambung pernyataan ekonom tadi. TKA kan menyangkut perjanjian investasi ya, dan keberadaan dari para TKA di Indonesia juga salah satu bagian dari perjanjian investasi tersebut gitu. Nah, dengan ini kan artinya mereka juga punya perlindungan hukum yang kuat. Apakah ada pengecualian mungkin dengan kasus ini? Kita tidak melakukan pengecualian. Dulunya kan kita katakan yang bekerja dalam proyek strategis nasional. Negosiasi ulang pun nggak mungkin gitu ya Pak? Tidak. Sementara ini ini kan dinamis. Kita kan terus melakukan ini, mengevaluasi ini secara bertahap. Pelonggarannya juga harus betul-betul memperhatikan rekomendasi-rekomendasi Satgas COVID, Kementerian Kesehatan, dan itu bertahap tentunya. Jadi coba ya bayangkan, ini evaluasi ya. Pada 5 Februari kami mengeluarkan Permenkumham nomor 3. Ini warga negara NRT, stop, tidak boleh masuk. Orang asing yang berasal dari NRT tidak bisa masuk. Itu kita keluarkan 5 Februari. Kemudian 28 Februari kita putuskan lagi. Nah, ini dinamisnya. Semua yang bebas visa dan visa on arrival stop, tidak boleh masuk. Dan orang yang pernah mengunjungi RRT. Jadi ini diperketat lagi. 20 Maret 20 menghentikan sementara visa bebas visa dan visa on arrival. Baru masuk Permen Hukum HAM 27 Juli 2001. Kita batasi lagi. Permen Hukum HAM perketat lagi. Oktober 2020 perketat lagi. Yang hanya bisa masuk di luar yang itu tadi, yang bekerja dalam proyek strategis investasi. Ya kan? Artinya ya. Pak, kalau Kompas kita bukan mengerti bias ekonomi, tidak. Mencoba melihat, tadi kan Ilona bilang, pengangguran begitu besarnya. Bisa dibayangkan kalau proyek strategis nasional yang memperkerjakan ribuan orang, yang ada yang sangat besar, ya kan, tidak punya expert dan skill-skillnya itu sehingga mengurangi produksinya. Dampaknya juga adalah penambahan orang yang harus kita dibebaskan dari pekerjaan. Jadi ini namanya apa? Kita lakukan betul-betul melalui hitungan-hitungan dan simulasi-simulasi yang betul-betul dihitung dengan baik.
Oke, Ya. baik. Tapi artinya kalau Kompas TV boleh tegaskan, Pak, keputusan yang diambil untuk pelarangan TKA masuk ke Indonesia bukan karena hasil lobby-lobbyan para investor sampai akhirnya diputuskan baru sekarang gitu ya? Oke. Nggak bisa, itu tidak bermoral kalau kita melakukan itu. Dalam kondisi sekarang ini, itu terlalu rendah moral kita kalau kita melakukan itu. Tidak, itu tidak boleh. Tapi justru kita melihat kepentingan nasional juga. Makanya hanya pada proyek strategis nasional dan investasi yang betul-betul membantu ekonomi kita. Saya koreksi ya, tadi saya sempat sebut Metro, ini Kompas TV. Iya. Betul-betul. Saya kan berkali-kali, saya kira boleh cek rekod saya ada di TV, ya Kompas TV aja yang terus. Walaupun jarang-jarang tapi. Habis ini nanti sering setelah dari bisnis talk ini ya kan? Oh iya, boleh saja. Boleh saja. Pak, jadi mau bertanya kemudian adalah bagaimana dengan TKA yang sudah terlanjur ada di Indonesia, Pak? Loh itu tidak ada masalah. Oke. Jadi TKA yang kecuali visanya sudah habis. Kan TKA ini ada ITAP dan ITAS-nya. Kan boleh diperpanjang. Apalagi kalau dia dalam domain itu tadi. Yang kita cegah kan masuk. Masuk. Oke. Oke. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya adalah dari pemerintah sendiri kan berjanji akan mengawasi secara ketat bagaimana mekanismenya. Kami masih akan segera kembali, jangan kemana-mana saudara. Bisnis Talk akan datang lagi.